أحباب رسول الله خذوني وإياكم أحج بيت الله وزور النبي معاكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 9G ingin menjelaskan tentang bab 6, yaitu Al-Quran menginspirasi menjadi Khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, ada Kurnia Putra Khairunisa, Nadia Azahra, Azahra Nurul Kolbi, Gladys Yasmin Gabriela, dan Sarah Irwansyah. Khalifatullah fil ard, menebar kasih sayang. Ada dua ayat Al-Quran yang membahas tentang Khalifatullah fil ard, yakni Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, serta Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Pertama, kita akan membahas Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Berikut adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 beserta artinya. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dengan kelebihan yang dimiliki kita sebagai manusia, kita mengemban tugas sebagai khalifah di muka bumi. Berikut ini adalah tugas kita sebagai khalifah di muka bumi. Pertama, sebagai khalifah fil ard. Manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam atau bumi ini untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10 yang berbunyi, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Kedua, sebagai khalifah fil ardi, kita memiliki tanggung jawab yang melekat untuk menjaga seluruh isi bumi dari kerusakan. Tercantum dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 60 yang berbunyi, كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. artinya, makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Berikut Quran Surah Al-Qasas ayat 77. وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. Yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Nasihat yang terkandung dalam Quran Surah Al-Qasas ayat 77.
Anjuran hidup dengan seimbang, mengutamakan kebahagiaan akhirat dengan tidak melupakan kebahagiaan di dunia. Anjuran menggapai kehidupan dunia namun harus tetap sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Larangan hidup serakah dan lupa terhadap kehidupan akhirat yang lebih kekal. Anjuran memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan mencari akhir yang baik, husnul khotimah. Senantiasa menebarkan rahmatan lil alamin. Larangan membuat kerusakan, tidak semena-mena. Hadis tentang Khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, jika kita berharap Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat dan kasih sayang kepada kita, maka kita harus senantiasa memberikan kasih sayang kita kepada makhluk Allah yang ada di dunia ini. Sebagaimana sabdanya, artinya orang-orang yang penyayang itu akan disayang oleh Zat yang Maha Penyayang. Hendaklah kalian sayangi orang yang berada di bumi, maka kalian akan disayangi oleh Zat yang di atas langit. Hadis riwayat At-Tirmidzi 1924, Abu Daud 4290. Menjadi Khalifatullah fil ard, penebar kasih sayang, merupakan panggilan untuk menjaga bumi ini dengan penuh tanggung jawab. Al-Quran dan hadis memberikan arahan yang jelas tentang peran kita dalam memakmurkan kehidupan dan berkontribusi pada kebaikan. Para pelajar muslim sebagai bagian dari umat Islam memiliki tanggung jawab besar dalam mewujudkan konsep khalifatullah dalam tindakan nyata. Dengan mendebar kasih sayang, berbuat baik, dan menjaga lingkungan, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa berkah bagi bumi dan seluruh umat manusia. Pelajar muslim sebagai khalifah penebar kasih sayang. Kita sebagai pelajar muslim tentu saja banyak yang dapat dilakukan untuk menunjukkan perilaku sebagai khalifah yang senantiasa berusaha memakmurkan dunia, penebar kasih sayang dan perbuatan kebaikan. Ingatlah bahwa antara kalian dengan sesama muslim itu bagaikan satu tubuh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, engkau lihat orang-orang mukmin di dalam selain kasih sayang, hubungan yang hangat dan merasakan di antara mereka seperti tubuh. Jika salah satu anggota tubuh mengeluh, maka seluruh tubuh itu akan merasakan demam yang tidak bisa tidur. Hadis riwayat Bukhari. Perilaku menebar kasih sayang bisa dimulai dengan perilaku peduli lingkungan, plastik sekali pakai, mengurangi penggunaan sampah, menanam, merawat, dan tidak merusak tanaman. Belajar bersama teman, saling menghormati, saling membantu, saling menghargai, dan lain sebagainya. Memahami hukum bacaan mat. Mat menurut bahasa berarti panjang. Sedangkan menurut definisi mat adalah memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena adanya pertemuan antara huruf hijaiyah yang berharakat fathah dengan alif mati atau sukun. Huruf berharakat lamah dengan waw sukun dan huruf berharakat kasrah dengan ya sukun. Pada garis besar, mat dibagi menjadi tabi'i dan mat far'i. 1. Mat tabi'i. Mat tabi'i adalah huruf hijaiyah yang dipanjangkan 2 harokat. Disebut juga mat asli disebut tabi'i apabila alif sukun jatuh setelah fathah, waw sukun jatuh setelah domah, ya sukun jatuh setelah kasroh. Berikut adalah contoh dari mat tabi'i. Kedua, ada mat far'i. Mat artinya panjang, far'i artinya cabang. Jadi, mat far'i adalah mat tabi'i yang mendapat tambahan atau perubahan. Mat far'i merupakan cabang-cabang dari mat tabi'i. Di antara macam-macam mat far'i adalah mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat arid li sukun, mat iwad, mat lain, dan lain sebagainya. Berikut adalah contoh-contoh dari mat far'i.